Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sahibul fadilah wa sa'adah Habib Bidin ingkang kita tresnani, Gus Hilmi, ya Habib, Kiai Taman, Kiai Habib Zaki, nggih. Pak Kapolres. Iku Habib wis kiai kabeh pun. Para hadirin wal hadirat ingkang minulya, kalau hari ini adalah bulan yang berat buat Habib Bidin karena mau umroh. Saya sudah lewat bulan berat itu. Iya, 25 Desember saya berangkat umroh membawa seluruh keluarga, yang ngurus dapur, yang ngurus sopir, ngurus mobil, tak berangkatin semua bulan Desember. Terus tanggal 21 Januari saya berangkat membawa 2.600 jamaah. Masya Allah. Nyewa 5 pesawat, solawatan di Taif, berjanjian di Taif, geger sak Taif. Duh, besok panjenengan kudu maca jim tudurur di depan Ka'bah. Insyaallah. Di depan Raudhah. Di Raudhah. Nek ora dicekelas askar. Jadi saiki sudah nyantai, tadi maghrib teng Rembang, bakda isya Magelang, sakniki Bantul, besok Surabaya, terus Kalimantan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya gitulah NU. Makanya pinter-pinter jaga silaturahmi kalau di NU. 1 abad Nahdlatul Ulama itu menandakan saking pintere Nahdlatul Ulama menjaga silaturahmi. Jadi umure dawa, umure panjang itu karena rajin silaturahmi. Kiainya rajin silaturahmi, umatnya rajin silaturahmi. Tidak ada kaum muslimin di dunia sepinter NU dalam menjaga silaturahmi. Nah, itulah yang buat 1 abad bisa bertahan. Ora ono sing iso jaga silaturahmi kayak orang NU. Silaturahmi dengan siapapun, dari silaturahmi antara manusia dengan Tuhannya, sing maune dhewe perintah idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu perintah menungso untuk minta kepada Allah, berdoa. Siapapun bebas, mau di kamar mandi, mau di mana aja bebas, di masjid, di mana, doa itu terserah. Makanya banyak orang mengatakan kamu kalau berdoa sendiri-sendiri aja, nggak usah banyak orang, karena itu permintaan hajatmu kepada Allah. Tapi kalau NU enggak, Beb. NU itu kalau doa mampu menghadirkan sebuah sikap kebersamaan. Karena NU itu kalau doa kiai ini tok, liyane amina amin. Jadi yang tadinya sendiri-sendiri mampu membuat lingkaran bahwa berdoa akhirnya menjadi kebiasaan silaturahmi berjamaah amin amin amin. Kalau sudah kecapean amin, ya wis paham, berhenti. Loh itu. Lah kalau kemudian semuanya pengen berdoa, ya ayo kata kiainya, tapi masjidku sudah nggak muat, ayo pindah ke alun-alun Bantul. Akhirnya lahirlah konsep doa bersama, namanya istighosah. Akhirnya silaturahmi doa menjadi lingkaran kebersamaan yang menjadi jam'iyah yang menguatkan jam'iyah Nahdlatul Ulama. Begitu sudah sampai di alun-alun, yang berdoa nggak cuman kiai tok. Akhirnya semuanya doa, bakul bakso datang ikut berdoa, walaupun sambil jualan bakso, jualan roti, jualan apa, menjadi lingkaran besar
dari sesuatu yang tadinya nafsi-nafsi individual berubah menjadi gerakan sosial yang gede, termasuk menarik gerakan ekonomi. Bakul bakso laku, akhirnya hasil jualan bakso di tempat istighosah, pulang bayar SPP-nya anak, karena duit dari hasil istighosah duitnya barokah, ilmunya dapat ilmu manfaat, ilmu barokah. Nah, sepanjang tahun, sepanjang tempat Nahdlatul Ulama melakukan itu, maka sesuatu yang tadinya sendiri berubah menjadi siklus gerakan besar. Nah, yang lain sebaliknya, dari yang gede menjadi diperkecil, dari doa 10 jari tinggal 1 jari, dari angkat tangan tiba-tiba diem terus sambil umek-umek begini, ya tadi kecil. Makanya yang lain yang tadinya olok-olok Nahdlatul Ulama semakin hilang karena tidak bisa membangun siklus kehidupan yang lebih besar. Loh kan itu aja NU. Nah, itu khas Nahdlatul Ulama. Sholawat, nah ini contoh sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka ada sholawat Jibril, ada sholawat Nariyah, ada sholawat sendiri-sendiri, ya terserah sampean mau selawatan di rumah, mau di kamar, mau di masjid. Tapi kalau sudah Nahdlatul Ulama, begitu sholawat yang tadinya perintahnya sendiri-sendiri, begitu yang megang adalah para ulama, sholawat menjadi sebuah siklus kebersamaan yang semakin besar, berawal dari satu orang. Ayo jamaah sholawat antar tetangga, namanya sholawat ini, grup ini. Itu tangan para ulama kalau megang sholawat. Akhirnya kemudian ada selawatan model kayak Habibiddin, ada. Yang saya juga nggak bisa menirukan. Saya kalau Habibiddin sudah selawatan, saya cuma terpukau begini. Ini suara nih kayak jadi kayak bukan suaranya Habibiddin itu kayak ada instalan baru gitu. Suara orang TE. Makanya waktu di Bantul sana, siapa yang akan jadi ketua Zahir Mania? Saya bilang gitu. Jadi jangan heran kalau malam-malam saya juga masih ditunggu, karena kan nunggu ketuanya. Nek ketuane mutung. Jadi walaupun terserah Habibiddin ngakui apa enggak, pokoknya saya ngakui ketua Zahir Mania. Diakui atau enggak penting saya pokoknya. Iya, saya tuh heran. Suara apike kok ngene. Nirukan enggak bisa. Kalau Habib saya masih agak bisa menirukan. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana Nabi Muhammad, dzalikal fadlu minallah. Gok. Nah itu nggak bisa. Sampai di gok-goknya itu nggak bisa saya. Nggak bisa itu susah luar biasa. Berkali-kali tak tirukan, keluarnya tetap gok itu nggak bisa. Ada yang model begitu, ada yang model hitam-hitam, mafia sholawat itu. Sholawat sebelum mati, jos. Makanya kalau sudah sholawat di sana, ada yang model dangdutan, ibu-ibu muslimat. Ya Rasulullah, salamun alaik, deng. Ada yang begitu. Coba, kalau itu yang saya nyanyikan, sak lapangan mesti iso, Bib. Ayo, bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik, deng. Bisa semua. Itu ada yang dari model Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ada yang model putus cinta, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah. Ya narep cerita
karo sapa. Ada. Loh itu di tangan para ulama yang tadinya sholawat itu ijen di tangan para ulama menjadi lambang kebersamaan, menjadi gerakan kebersamaan. Begitu yang ikut sholawat tambah banyak, kiainya ya sudah, ayo kumpul bersama-sama di alun-alun Bantul bersolawat. Jadi silaturahmi yang tadinya kecil berubah menjadi silaturahmi besar. Kalau sudah seperti ini, apa yang nggak diajak semua silaturahmi di sini? Bakul bendera, benderanya laku. Bakul spanduknya laku. Tukang sablonannya laku. Sampai gagang pancing laku itu tuh gini-gini. Nah, ini sistem silaturahmi massal yang luar biasa. Itu lihat tuh sampai gini, tukang parkir laku. Akhirnya markiri sholawat, wong sholawati barokah, uang parkirnya barokah. Akhirnya begitu dibawa pulang, kasih makan keluarganya barokah. Lo ini lo NU. Jadi makanya wong NU itu membawa keberkahan di mana-mana. Nah, itu sistem silaturahmi yang tidak ada yang bisa melakukan itu. Dunia manapun gak berhasil membangun sistem itu. Yang berhasil hanya ulama-ulama Indonesia. Bahkan ono wong mati lo silaturahmi iki nek wong NU lah ya ora iso. Nggih. Dadi ono wong iku iso sedekah dalam keadaan lapang tok. Fisarroi iku iso. Tapi sing wadorroi sedekah dalam keadaan sempit, susah. Wong NU tok ono wong mati lho sik sedekah. Sedina ngundang tamu yasinan rong dino. Terus ono sing komplain, ini orang mati malah memberatkan. Jangan sekali ada orang meninggal bapaknya sampai utang-utang. Iku nek dirungokno enak, tapi iku ora bener. Kenapa? Karena orang tua kita waktu kita lahir ya utang padha ae. Wayahe operasi sesar ra iso bayar utang. Wayahe anake sekolah ra iso bayar SPP utang. Sampai direwangi utang derep lho, utang tandur. Orang tua kita membesarkan kita, hutang sana sini agar kita bisa besar. Maka ojo kaget nek wong tuane mati awak dhewe ganti dhuwit ya utang. Lho iku anak lumrah. Ayo rungokno. Lho sing iso ngono NU. Akhirnya kumpul 40 dino, 100 dino. Begitu kumpul 100 hari, besek payu, anggur payu. Lho iki ana jeruk payu, larutan penyegar payu, komplit laku semua. Roda ekonomi berputar. Begitu kita punya kecintaan kepada orang-orang yang meninggal dengan doa, akhirnya kemudian kita menziarahi orang-orang yang ninggal. Begitu kita ziarah para guru kita, wali-wali kita, bis pariwisata payu loh. Wingi corona ra ono wong ziarah, bis pariwisata prei. Karya jasa ra ono sing nyileh. Dam apa? Loh, ini nggak ada kalau tidak di NU. Akhirnya menghasilkan gerakan ekonomi, nyambut tamunya wali, dodol sego payu, dodol kathok payu, dodol tasbih payu, ojek payu, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Ini sistem silaturahmi holistik itu ya ini. Nah itu yang membuat NU bergerak terus berkembang. Yang lain ana wong mati ijen akhirnya nyik ngono. Itu. Makanya sistem kebersamaan yang seperti ini membuat Nahdlatul Ulama, membuat Islam menjadi semakin berkembang dan hasilnya kita punya kebanggaan tersendiri kepada Rasulullah. Kita punya kebanggaan kepada Rasulullah bahwa setelah Rasulullah meninggal, Islam yang bergerak ke Afrika macet, Islam yang bergerak ke Rusia macet, Islam yang bergerak ke Cina macet, yang bergerak ke Eropa macet, tapi yang bergerak ke Indonesia berubah menjadi kekuatan Muslim
terkuat terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Dan organisasi di Indonesia Muslim terbesar Nahdlatul Ulama. Bahkan di dunia tidak ada organisasi kaum muslimin yang mampu mencetak kadernya paling sedikit 120 juta Indonesia. Iku nek wong Indonesia 120 juta iuran sak jutanan dalam 1 tahun duit 120 triliun. Loh sapa sing ati nglawan? Koin tok wis gak ono sing nglawan. Dan ini silaturahmi. Makanya karena membangun silaturahmi terus di duit ya digawe silaturahmi, mula aja kaget nek NU gak patek sugih tapi sugih wong. Nggih to, duwe pitik mati ge mulutan. Dhe wedhus entek digawe khol. Sing liyane ketok sugih wong gak tau ngetokno duwe. Lho blas rapi kok belas gak tau mutu duit belas lho Gus. Nah ini yang menyebabkan apa? Sistem kehidupan di Indonesia terjaga, kerukunan terjaga. Sopo ae iso terlibat apa ana sing takok nek selawatan ngene. Sing dodol bakso iku Islam apa ora? Gak ana sing takok. Ayo, sing dodol ngono iku Islam apa gak? Sing nyopet iku Islam apa gak? Gak ana sing takok. Nggak ada yang ini kumpul semua anak bangsa berbeda suku, bangsa, agama, semua hadir di sini dalam setiap kegiatan Nahdlatul Ulama. Lo akhirnya nopo? Titipane para sesepuh datang Kanjeng Nabi hari ini terbukti. Sesepuh-sesepuh itu nitipkan Indonesia kepada Rasulullah. Ya Rasul, wong Indonesia tak titipno datang panjenengan. Cara menitipkannya gimana? Orang Indonesia dinamakan sesuai perintah Rasulullah. Rasulullah hanya merintahkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Dalam bahasa Rasulullah wong sing urip koyok ngoten niku namine ra'iyah. Akhirnya Ro'iyah ditetapkan menjadi nama anak-anak bangsa Indonesia yang diserap menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat Ro'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya Muslim Indonesia. Mula nek ngumpul namine musyarakah, dadi masyarakat. Nek beta paham wasyawirum fil amri jenenge musyawarah. Lu tadi negara paling sunnah Indonesia. Ben ngerti. Nek meng sunnah jenggot nggih gampang didawakno ora dicukur dawa. Bibitin apa meneh ora usah dicukur 50 wulan wis ora ketok rupane. Nek Gus Ilmi ngono ya mek kene tok. Bib Zaki ya kene tok. Lha ngene bibitin kabeh. Jadi sunnah di Indonesia yang paling berat itu bisa dilakukan, dan itu bukan bahasa obrolan pinggir jalan, itu bahasa landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah yang menyebabkan kenapa ada fenomena dunia yang hanya terjadi di Indonesia. Apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa dan suku mampu bersatu dalam satu bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Itu lo makanya terus kemudian karena di tema Nabi kita akhirnya hubbul waton minal iman, cinta tanah air kita adalah bagian daripada iman. Jadi nek ngomong ke Indonesia, kenapa Nahdlatul Ulama selalu cinta tanah air? Iki kabeh wis dititipno dateng Kanjeng Nabi, tinggal kita online. Nah sing bagian online urusannya bebitin. Oh ya Nabi, sono. Wah akhirnya sing pinter ya sholawatan, sing belul-belul ngene sisane kabeh. Akhirnya semuanya terjadi bahwa kita adalah bangsa pencinta Rasulullah terbesar di muka bumi. Wong sholat paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, wong apal Quran paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia.
Indonesia. Antrian haji 50 tahun hanya milik orang Indonesia. Lah akhirnya enak. Akhirnya pasti Pak Polisi, masih TNI, sopo enak karo wong NU. Karek pesen apa sampean Pak Kapolres? Pesen apa? Forum umat menjaga agama, menjaga negara tiap hari tidak pernah berhenti. Wayahe wong mulutan kabeh gawe pengajian. Entek dhuwit piro ora iso diitung lho. Iku durung sanguni kiyaine. Dan itu kalau dibebankan kepada polisi, entek dhuwit polisi. Dibebankan kepada Kabupaten Bantul, entek dhuwit kabupaten. Wong setiap hari ono. Tinggal pesen apa? Kiai suruh ngomong apa? Santri ini siap menerima. Begitu musim terorisme, kiai kabeh ngomong terorisme, selamat. Negara lain kacau karena terorisme, maka teroris di Indonesia digantung sama pemerintah. Loh, musuh Syiah, ayo wes ngomong Syiah, kabeh ngomong Syiah begini-begini, ternyata wes ora sadate diurusi urusane wong kono. Selamat Indonesia. Corona, kiai tolong ngomong corona, kiai setiap hari ngomong corona di forum-forumnya. Akhirnya negara rapate susah ngurusi wong Indonesia karena corona. Apa Pak Polisi perintahnya? Jumatan libur ya. Jumatan libur ya. Nggih, ngono deh. Tarweh prei ya, prei. Wong dikongkon wayange apa meneh dikongkon prei tambah seneng. Tuh. Akhirnya bangsa ini berkali-kali diterpa sesuatu yang berat bisa selamat. Karena apa? Ruang besar silaturahmi dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dari tingkat terkecil sampai tingkat negara. Iki lho. Ngene iku. Lho ngono kok ana wong urip nang Indonesia kok ora seneng karo NU. Hutang karo NU. Ya, ngrasakno dalan-dalan aman. Makanya NU berbicara presiden, NU pasti paling depan karena bangsa ini harus dipimpin oleh orang yang punya nalar Pancasila, nalar mampu mengakumulasi masyarakat yang berbeda. Makanya NU ndak pernah anti politik, wong negara niki isine rakyat kok. Makanya Gus Silmi meneng-meneng dipaksa nyalon DPD Gus, DPD mboten nyalon, mboten nyalon. Akhirnya ora gelem dipaksa wis calon. Tuh digekno gambar, orang gambar sesuk tahun ngarep ya orang nyalon ning dicalokno wis ngono niku. Bantul gawe bupati. Ya itu untuk apa sesungguhnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah yang mampu menjamin perbedaan-perbedaan ini mesti harus punya nalar seperti nalar Nahdlatul Ulama. Mulane ana wong urip ora tau kumpul tangga, ana wong mati ndelik, ana mulutan ra teko. Hidup kesehariannya tidak pernah mikirkan orang lain, kok begitu pemilu ngarep dhewe. Kuwi mesti goroh wong kaya ngono kuwi. Mesti goroh. Wis tepuk tanganno sing banter gak apa-apa, gak usah sungkan-sungkan. Lah, gak usah. Ana wong setiap hari angger dijak rene bid'ah, jak ngene bid'ah. Begitu mau ngurus bangsa yang berbeda-beda suku, beda agama, hatake dhek melu. Mesti wong iki menggari ruwet tok. Wong setiap hari tidak pernah kumpul orang, kok begitu ada hajat ngurus orang dhek melu. Makanya wong koyo ngene iki wis teko wis aja melok-melok mikir-mikir ngono niku. Lah inilah. Ini yang kita miliki, bahwa hari ini Nahdlatul Ulama mampu membangun silaturahmi, bersinergi dengan kekuatan bangsa dan negara. Hasilnya hari ini Indonesia bisa damai, sentosa, dan itu tugas kita untuk melanjutkan sampai di abad kedua, abad ketiga dan seterusnya. Jangan sampai anak cucu kita tidak merasakan keindahan menjadi orang Islam, menjadi orang Indonesia seperti yang kita rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan beribu terima kasih kepada beliau guru kita Gus Muafiq yang telah menyampaikan wawasan serta pandangannya terhadap satu abad Nahdlatul Ulama dan memberikan nasihat kepada kita terutama kaum Nahdien bagaimana pentingnya kita ber-NU, bagaimana pentingnya kita bersilaturahmi di dalam wadah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan lahir NU, urip NU, mati NU. Allahumma amin. Saklawase awak dhewe dadi wong NU. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan
kita bisa memberikan yang terbaik, berkontribusi untuk Nahdlatul Ulama, bukan hanya bisa meramaikan acara sebagai malam hari ini, tapi terus kita bisa memberikan manfaat dan bisa membantu kinerja para guru-guru kita dan ulama-ulama kita untuk membangun bangsa ini jauh lebih baik, lebih bermartabat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dimohonkan pada Habib Zaki untuk membacakan Fahina. Fadhal Habib. Dua dewe.